Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sampurasun. Kami dari kelompok 3 mata kuliah model pengembangan organisasi dari kelas B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Khairunisa dengan NPM 054. Perkenalkan, saya Amelia Amanda dengan NPM 01. Perkenalkan, saya Najla dengan NPM 44. Pada video kali ini kami akan membahas bagaimana cara menyehatkan organisasi dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Yuk tonton sampai selesai dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Tunggu dulu guys, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih apa itu organisasi. Jadi, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu bisa berupa perusahaan, instansi pemerintah, hingga organisasi sosial atau mahasiswa. Betul Mel, tapi agar organisasi bisa terus maju dan berjalan dengan baik, kita perlu sesuatu yang disebut dengan pengembangan organisasi. Nah, apa itu? Ayo kita bahas. Pengembangan organisasi atau organization development adalah proses terencana dan sistematis dalam mengubah strategi, prosedur, dan budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan pertumbuhannya. Nah, tapi nggak semua organisasi berjalan sehat. Ada juga organisasi yang mengalami masalah serius atau istilahnya organisasi yang sakit. Sakit? Maksudnya tuh apa sih? Organisasi kok sakit? Iya Mel, kayak manusia aja, organisasi dibilang sakit kalau fungsi-fungsinya nggak jalan optimal, mirip seperti tubuh manusia yang sedang mengalami gangguan atau penyakit sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa ciri-ciri yang menandakan organisasi tersebut tidak sehat. Contohnya itu, yang pertama, komunikasi yang buruk sehingga sering terjadi miskomunikasi. Yang kedua, konflik yang terus berlarut-larut dan nggak terselesaikan, serta banyak karyawan yang keluar karena lingkungan kerja yang kurang baik. Terus selanjutnya itu seperti motivasi dan produktivitas menurun, kepemimpinan lemah yang kurang memberikan arahan dan dukungan, serta organisasi sulit beradaptasi sehingga stagnan, serta budaya negatif seperti kurang kepercayaan dan sikap apatis juga sering terjadi, dan itulah merupakan tanda-tanda organisasi yang sakit. Wah, ciri-ciri organisasi sakit tadi bikin ngeri ya. Dampaknya serius banget. Makanya disinilah peran pengembangan organisasi jadi krusial. Tugas OD adalah mengidentifikasi masalah-masalah ini, mencari akar penyebabnya, dan mencari solusi supaya organisasi kembali sehat dan berjalan dengan optimal. Nah, untuk mengatasi organisasi yang bermasalah, biasanya kita butuh konsultan. Konsultan ini punya peran penting untuk menilai kondisi organisasi. Ada dua pendekatan utama yang mereka pakai. Yang pertama, penilaian internal, dan yang kedua, penilaian eksternal. Penilaian internal sama eksternal itu apa sih? Oke Mel, penilaian internal itu seperti self-assessment di mana orang-orang dalam organisasi tersendiri, sedangkan penilaian eksternal dilakukan oleh konsultan dari luar. Oh iya, keren ya. Kalau dua pendekatan ini digabung, hasil diagnosis jadi lebih akurat. Setelah itu, kita masuk ke tahap diagnostik. Di kelompok kami memakai model Likert System Analysis untuk menganalisis tahap ini. Jadi, Likert System Analysis adalah model yang dikembangkan oleh psikolog dan ahli organisasi Regis Likert untuk menganalisis kesehatan organisasi. Model ini bagi organisasi jadi 4 tipe berdasarkan gaya kepemimpinan dan komunikasi. Sistem yang pertama yaitu eksploitatif autokratif, super otoriter, komunikasi cuma dari atas ke bawah, karyawan gak punya suara. Sistem yang kedua yaitu benevolent autokratif, masih otoriter tapi mulai perhatian sedikit ke karyawan. Sistem yang ketiga yaitu konsultatif, lebih terbuka, karyawan boleh kasih masukan tapi keputusan tetap di tangan manajemen. Nah, sistem yang terakhir yaitu partisipatif, ini yang paling sehat, semua orang dilibatin, komunikasi dua arah dan kepemimpinan demokratis. Contohnya perusahaan seperti Google yang dorong karyawan ikut berkreasi. Model ini dibantu kita cek kesehatan organisasi, semakin partisipasi, semakin top kinerja dan motivasi karyawan.
Setelah hasil Likert dianalisis, konsultan menentukan apakah organisasi masih terjebak di sistem 1 atau sudah mendekati sistem 4. Kemudian, konsultan merancang rencana intervensi sebagai obat untuk menyembuhkan organisasi. Intervensi bisa berupa pelatihan kepemimpinan, perbaikan komunikasi, perubahan budaya organisasi, hingga restrukturisasi proses kerja. Tujuannya agar organisasi bisa kembali sehat dan produktif. Jadi, organisasi yang sehat bisa ditandai dengan komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang mendukung, motivasi yang tinggi, inovasi yang berkembang, dan budaya kerja yang positif. Contohnya itu kayak tadi kayak Google yang mengedepankan partisipasi karyawan dan kreativitas sehingga kinerja dan kepuasan kerja meningkat. Jadi, menyehatkan organisasi bukan hanya soal memperbaiki masalah, tapi juga membangun budaya yang kuat dan adaptif. Semoga video ini membantu teman-teman memahami proses menyehatkan organisasi secara runtut dan logis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!